Duduk berdua menikmati ikan bakar. Ditemani semilir angin pantai. Bapak Ibu apa kabar? Selamat datang di RTL Smile Closet. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, selamat siang. Dari Maluku ada Pak Ali itu, yang saya masih kenal di sana, saya tahu. Kemudian dari Maluku Utara, salam kenal Bapak. Kemudian dari Sulawesi Tengah. Oke, woi mantap. Kayaknya enggak sering ketemu lah ya. Kemudian dari NTT. Alhamdulillah. Makasih Bapak ya hadir semuanya. Kemudian dari tentu dari STI Persada. Beliau harus, kita tidak mulai kalau belum tidak. Kemudian dari STI saya lihat ada dua ya, dari teritorial dan dari pemantauan. Kemudian teman-teman dari perguruan tinggi di sini ada dari Haluleo, Pak Ellen Yasir. Ini yang belum kenal beliau. Kemudian ada Pak Muslim. Ya, keduanya dari Haluleo. Kemudian ini nanti melibatkan banyak kampus tentu saja. Saya tidak tahu nih Pak Taryono ini mewakili berdasarkan konsultasi teman-teman dari SDI juga, dan kita berharap ada kolaborasi di sana. Nah, di sini saya coba tentu saya sudah kenal banyak, ada Pak Mubarak di belakang. Izin Pak, saya di depan kebetulan karena ditunjuk jadi koordinator gitu ya. Mungkin bisa ke depan dari Pak ya. Di sini sebenarnya kursi di depan itu balik dari sekarang dari DN kan? CSF. Saya coba satu-satu aja ya. Pertama dari ini asosiasi dulu dari ADI. Tidak ada ya ADI. Di online ada nggak ADI? Ini asosiasi Demonstran dosen, bukan Iswadi, bukan ini. Coba bisa nggak diperlihatkan daftar hadirnya online itu? Ya, belum bergabung ya. Kemudian ada juga kita mengundang yang terkait asosiasi AP2I ya? Ada ya? Oke, oh iya, ini kalau dikendali langsung. Kemudian dari NGO di sini kita mengundang semua yang disarankan oleh teman-teman dari Jakarta. Saya sebutkan satu-satu saja. Kantor di Bali malah. Oke, makasih Bu. Kemudian Sterling Resources dari Jakarta. Oh, di Makassar juga. Oke, makasih. Hampir 50% ikan hilang atau
hampir 50% ikan yang didaratkan khususnya di PPS Kendari itu berkurang. Jadi dari 30.000 ton tahun 2017, tahun lalu datanya tinggal 16.000 ton. Jadi dahsyat pengurangannya. Nah, kemana ikannya? Saya tanya di tetangga di pelabuhan sebelah, saya pikir mungkin ikannya ada di sebelah. Ternyata sama, ikannya juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Dan itu terjadi di hampir seluruh Sulawesi Tenggara. Nah, saya tidak tahu ini nanti mungkin data nanti kita harus dikaji, data-data di Ambon seperti apa, terus di NTT yang berhadapan langsung 71 bagus ini menurut saya, tapi penurunan produksi itu terus terjadi dan dampaknya kalau di Kendari itu perusahaan pada tutup itu pasti karena ikan habis, ikan berkurang, tentu kalau PHK juga terjadi. Ya, kalau kami sendiri PNBP juga berkurang karena begitu tidak ada ikan, bahan baku tidak ada, ya semua tidak berjalan. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah ini kan saya pikir isu-isu di 74 yang perlu menjadi bahan penelitian ke depan. Definitif ada kesempatan. Nah makanya saya ingin ini dilakukan pembicaraan ini, rapat ini dilakukan sebelum penyusunan itu, supaya nanti di awal tahun kita sudah gerak cepat karena anggarannya sudah ada. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara memperkuat sekretariat? Tentu perlu orang, personil. Kalau kantor sudah ada Pak, kantor lumayan besar, sekarang kantornya dikuasai oleh Pak Mukhtar, tidak ada orang di dalamnya. Jadi Pak Mukhtar sendiri di situ, jadi dia ada ruang rapat, ada ruang kantor, tapi tidak ada kegiatan. Saat ini mengurus sekretariat UPP WPP 71 Pak, gitu Pak Ben. Saya ingin di situ ada yang standby setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan kesekretariatan, persuratan, kemudian perencanaan, pertemuan dan seterusnya. Jadi ini mungkin yang perlu diaktifkan. Nah, siapa ke orang-orang ini? Kemarin Pak Ferry sudah meminta nama sebenarnya, dan nama. Namun saya menganggap bahwa itu lebih kepada penanggung jawab gitu ya. Tapi itu tidak bisa melakukan kerjaan teknis sekretariatan. Kalau misalnya saya disuruh di situ gitu, tidak mungkin saya yang nanti menjalankan fungsi itu semua. Kita menunjuk orang yang memang sehari-harinya di situ, mengurus urusan persuratan, mengurus urusan rencana pertemuan. Seperti ini misalnya, ini urusan sekretariat ini yang kerjain ini pertemuan dulu ini, dan mungkin urusan perencanaan penganggaran juga. Nah, sehingga ini harus diperkuat, dan memperkuatnya tentu menetapkan orang-orang yang bekerja di sini. Tidak perlu banyak dulu, tapi minimal bisa menjalankan roda lembaga. UPP WPP ini perlu seperti ini kira-kira. Ini drafting Pak. Ini yang kita perlu diskusikan besok. Tapi ini saya arahkan untuk menjawab isu tadi. Ketika dilakukan perhitungan kuota, datanya sudah terkumpul semuanya. Nah ini harapannya ketika ada pertemuan tahunan, itu kuotanya sudah jadi semua Pak. Nggak ada yang protes lagi karena sudah mulai proses yang panjang di UPP WPP itu. Jadi UPP itu dan termasuk ini. Nah ini yang misalnya evaluasi kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan, misalnya andon, atau misalnya pembatasan ukuran kapal, penutupan 714 pada bulan tertentu untuk Madinah. Ini kita harus jalankan ini evaluasinya.
Dan saya pengen nanti ini dukungan dari mungkin teman-teman dari NGO dan minta sebenarnya tinggal HDSK kan mungkin. Nah ini mungkin kalau bisa kita perkuat dulu sekretariatnya tahun ini, jadi tahun depan itu tinggal digas saja. Apalagi kegiatannya sudah kita sepakati bersama. Saya pikir itu beberapa hal ini memantik besok tapi ya, karena malam ini saya pikir kalau dilanjutkan diskusinya bisa sampai malam. Ini sudah jam. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak pemateri. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Mohon izin Pak Cari. Bapak Ibu sekalian, tadi saya di belakang sempat merokok dan nelpon ke Pak Direktur. Mohon maaf Pak, Bu, Pak Direktur tidak bisa bergabung bersama acara kita karena ada acara di Jakarta. Terus yang kedua, saya termasuk kaget juga Pak Cari karena banyak sekali mitra yang hadir di acara ini Pak. Jadi yang saya jelas hafal ada Bang Hirman dari MSC, lalu ada dari SFC, ada dari MDPI, ya ada dari Sterling, dan kerjasama awal ketika dibuat antara NGO dengan KKP. Lanjut. Nah ini dia tadi yang disampaikan. Susunan lembaga pengelola terdiri dari komisi pengelola, panel ilmiah, dan panel konsultatif ditetapkan oleh Kep Dirjen. Terakhir Kep Dirjen tentang panel ilmiah 2017. Makanya panel ilmiah 1 perlu diupdate, panel konsultatif perlu dibuat. Kami rencana akan melakukan pertemuan jadi untuk menyusun ini Pak. Mana-mana saja asosiasi, jadi asosiasi mana masuk ke WPP berapa. Itu harus segera dibuat. Lanjut. Nah ini kan urutan pekerjaannya Pak. Jadi Komisi Pengelola Perikanan kan isinya adalah 1 perwakilan dari kepala dinas provinsi-provinsi yang ada di sana di suatu WPP tersebut. Kedua, perwakilan dari panel ilmiah. Ketiga, perwakilan dari panel konsultatif. Dan terakhir adalah koordinator eksekutif. Nah ini dapat masukan-masukan dari panel ilmiah. Jadi fakta, opsi-opsi kebijakan. Tapi kenyataannya sekarang agak dimarginalkan lah bahasa halusnya sebagai pelaksana RPP. Silakan dilihat lagi di campaign terbarunya. Lanjut. Belum bisa kita jalankan. Nah justru ini pada kesempatan kali ini mungkin nanti ke depan bisa akan terus berubah mungkin Pak Ferry ya. Tapi kita jalankan dulu apa yang ada. Saya berharap nanti sekretariat ini memang kerjaannya paling banyak. Saya pikir nanti berjalan dulu ini barang di satu tempat dengan tadi yang isunya yang dijadikan dari lokasi Nusa Tenggara. Saya pikir itu dari saya. Pak, berdasarkan formula itulah baru dibahas di pertemuan LPP. Seperti itu Pak. Paling. Siapa makasih? Baik Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian Pak. Saya menyimak dari semalam, kemudian sampai pagi hari ini Pak, ada beberapa hal yang yang mungkin akan akan sedikit enggak match sama dari daerah Pak. Itu pertama itu adalah masalah penangkapan ikan. Nelayan lain di luar 714 yang boleh masuk ke sana. Nah ini juga saya pikir isu yang penting di mana pada saat ini pun teman-teman provinsi ternyata sudah mempunyai kerjasama pengelolaan dengan provinsi lain. Nah coba tadi
misalnya Maluku dengan beberapa provinsi sekitar. Padahal secara fit persen. Ini yang saya sebut tadi HS persen ini fit persen maksudnya. Fit ya. Mana penguasanya fit? Teman-teman. Siapa yang ngawal ini di Kendari? Nggak ada yang hadir ya. Nah ini berjalan di sana sudah berapa tahun ini? Ada orang itu Pak. Ya. Pak Heri. Ya Pak Heri yang ngawal ini kemarin di. Ini saya pikir kerjanya lumayan berat juga nih kalau ini dijalankan gitu. Jadi kita butuh gimana sih progresnya? Yang tahu progresnya saya itu siapa? Di kami Pak. Iya. Pemerintah seakan-akan nggak mau tahu ya. Kami ada KPBP ya, baru terbentuk juga akhir tahun. Dilaporkan di situ ya? Iya. Nah, dilaporkan di sini sekarang. Ada ya. Nah, di lembaga WPP ini. Dan ini nanti tugasnya di Pokja Data ini yang melakukan itu. Kemudian mungkin untuk mendukung kalau memang nanti ada kebutuhan data atau dan itu selama itu terkait dengan program di Kendari, kami selalu siap merapat Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Halim. Ibu Erin mungkin ada yang ditambahkan? Kebetulan memang CTC itu bergerak juga dengan skala kecil Pak. Jadi untuk yang poin 31 itu saya mengusulkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sementara dengan Adinda Abdul Rasid ini ya, dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. Dia pengusaha di sana ini, pengusaha bawang goreng. Ya. Oke, semoga saya hadapi selalu ini di kegiatan pertemuan WPP 714 ya, di Makassar.